Kemudian saya tujukan kepada panjenengan semua, Bapak Ibu, yang pada pagi hari ini masih bisa membagi waktunya tadi untuk mengkaji beberapa ilmu pengetahuan. Yang pada pagi hari ini saya ingin sebenarnya juga mengetahui. Dan insya Allah panjenengan juga mengetahui, insya Allah ya, tentang sejarah. Ini bagian yang kedua. Setelah pada bagian pertama itu mengungkap siapa Nabi Sulaiman. Itu yang kemarin. Sekarang saya ingin menelisik untuk mengambil pelajaran di balik rahasia nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah ya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi misalnya Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan angin. Nabi Sulaiman itu ya bisa menundukkan juga bangsa jin. Lalu kemudian apa kepentingannya Nabi Sulaiman itu? Ya. Lalu Allah menganugerahkan jin-jin segala. Maksudnya ditundukkan untuk Nabi Sulaiman itu. Nah, kemudian juga di samping jin-jin ini ada jin yang taat dan ada jin yang tidak taat. Yang namanya disebut setan. Jadi kalau ada manusia yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu disebut setan. Kalau ada jin yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya juga disebut setan. Kemudian Allah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman itu bisa memahami bahasa bangsa burung. Bahkan di sini disebut itu bangsa binatang apa saja. Nah, itu bahasanya itu bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman. Ya, termasuk bangsa burung, bangsa semut. Ya, kemudian ada disebut dalam hadis itu bangsa ikan. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan lebih dulu. Nanti insya Allah bagian ketiga masih ada Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian yang lebih hebat lagi adalah Nabi Sulaiman itu ya itu bisa melunakkan logam tembaga. Nah, itu yang disebut di dalam Al-Quran. Ya, kita ingin mengambil pelajaran di balik semua ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu, ya, saya menyampaikan bahwa salah satu di antara keistimewaannya Nabi Sulaiman ini adalah yang pertama, orang ini adalah orang yang membangun Masjidil Aqsa. Ini pada pertemuan yang lalu. Kemudian Nabi Sulaiman ini disebut di dalam Al-Quran adalah putra Nabi Daud, ya, yang sangat soleh, Masya Allah. Sehingga Allah menganugerahkan nikmatnya, ya, menjadi seorang Nabi dan Rasul. Di samping juga menjadi seorang raja, penguasa dunia. Masya Allah. Ini bukan penguasa lokal, Bapak Ibu, tetapi penguasa dunia. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu adalah ni'mal abdu, hamba Allah yang selalu mengembalikan atau menyandarkan kepada Allah. Nah, segala kekuatan ini sudah tidak ada lagi kecuali kekuatan Allah. Sehingga Nabi Sulaiman itu hidupnya selalu menyandarkan hidup dan kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diterima oleh Nabi Sulaiman itu disandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu ada walaupun diparingi Allah anugerah yang luar biasa, yang spektakuler itu, maka dia selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Ya. Hadza min fadli Rabbi. Beliau mengatakan begitu. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ya. Aashkuru am akfur.
apa dengan karunia ini aku bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, dan apakah aku menjadi orang yang kufur kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya itu. Begitu Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi hamba Allah, hidup di muka bumi, ada kesimpulan yang bisa kita tarik. Jadi, kita ini disuruh oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kalau tidak ingin hidup kita ini jadi bangkrut dunia akhirat ini. Jadi kalau kita menginginkan hidup kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang tidak mengalami kebangkrutan seumur hidup, maka intinya kita disuruh bersyukur kepada Allah. Wujud daripada syukur adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah termasuk bagian wujud dari kesyukuran. Jadi syukur tidak cuma hanya mengucapkan kalimat Alhamdulillah saja, akan tetapi menjadi orang-orang yang hidup dan kehidupannya itu diilhami dengan kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pun. Nah kemudian ya Nabi Sulaiman itu ya salah satu di antaranya itu bisa menundukkan angin. Nah ini Bapak Ibu ya. Menundukkan angin. Jadi angin itu bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Ini saya baca. Silakan mungkin Pak Jiandi bisa mempersiapkan terjemahnya. Surat yang ke-38 ayat 36 Pak Ji. Surat Shad ayat 36. Samun siap Pak Ji? Sampun. Ya, saya bacakan Pak. Hatta jari bi amrihi rufa'an haitsu asab. Mohon Pak Ji, bisa di Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Masya Allah. Jadi dari ayat ini anugerah dari Allah yang spektakuler. Dan lah saya baca di tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa setelah Nabi Sulaiman itu ya menyembelih semua kuda-kuda kesayangannya. Ya. Kuda-kuda yang disayangi itu. Ya. Lalu kemudian beliau itu menyesali dirinya. Kenapa? Akibat Nabi Sulaiman itu sampai terlena, ya, lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sampai matahari itu tenggelam itu rupanya karena terlena dengan kecintaan dan kesenangannya kepada kuda-kuda itu. Ngatan Bapak Ibu. Ya, akhirnya sampai tenggelamnya matahari itu Nabi Sulaiman itu lupa zikir. Begitu menurut Imam Hasan Al-Basri. Oleh karena itu, lalu kemudian kuda-kuda itu ya diminta oleh Nabi Sulaiman dihadapkan di hadapannya lalu disembelih kuda itu. Kemudian daging-dagingnya itu diberikan kepada fakir miskin. Ya begitu Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Karena sebab terlambat zikir aja sampai Nabi Sulaiman itu menghukum dirinya. Ngerti ya? Jadi untuk menyembelih kuda-kuda itu. Akan tetapi justru Allah ya menggantikannya dengan kendaraan yang jauh lebih canggih dan lebih cepat daripada kuda-kuda itu. Apa itu? Yaitu berupa Nabi Sulaiman itu bisa naik angin. Masya Allah. Saya bacakan sekali lagi.
surat yang ke-21, kajian di surat Al-Anbiya, ya, ayat yang ke-81. Ayat yang ke-81, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa li Sulaiman ar-riha sifatan tajri bi amrihi ilal ard tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in alimin. Enggak, Pak Ji, bisa dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Mohon sewu Bapak Ibu ya. Dengan mengendarai angin ini, Nabi Sulaiman itu bisa berpindah-pindah ya, sangat cepat dari satu negeri ke negeri yang lain. Ketika Nabi Sulaiman itu mengadakan perjalanan di waktu pagi, sama dengan perjalanan 1 bulan kalau ditempuh misalnya dengan unta atau dengan kuda. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan 1 bulan juga, ya, kalau ditempuh dengan unta atau kuda. Allah menjelaskan, Bapak Ibu, surat yang ke-34, Pak Ji, surat Saba, ya. 30, ayat yang ke-12, ya, okay, surat Saba, saya bacakan. Wali Sulaiman ar-riha huduha syah'un wa rawahuha syah'un wa asalna lahu 'ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Dipersilakan Pak Ji, monggo. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ayat ini adalah data kebenaran yang datang dari Allah. Kan ya? Jadi Allah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman itu, angin itu bisa ditundukkan. Masya Allah. Ya, yang perjalanan di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Kemudian Bapak Ibu, ini yang istimewa lagi, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Masya Allah. Jadi tembaga itu sebenarnya kan panjenengan pirsa, panjenengan tahu. Kalau cair itu berarti kan harus memerlukan panas, ya. Jadi suhu panas yang tinggi. Itu baru tembaganya cair. Kan ya? Tetapi Allah menganugerahkan justru malah tembaga ini nyumber, Bapak Ibu, ya. Jadi itu nyumber kayak air begitu. Lalu kemudian mengalir, ya, menuju ke istananya Nabi Sulaiman, lalu kemudian dipakai rupanya untuk membuat peralatan-peralatan. Masya Allah, ya, anugerah dari Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau ini, kalau di dalam tafsir itu Bapak Ibu, itu bisa menuju kemana saja, jadi dengan naik angin itu. Dan beliau itu punya permadani, jadi beliau itu rupanya di atas permadani itu, lalu kemudian diangkut oleh
oleh angin menuju kemana beliau kehendaki. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anugerah yang luar biasa kalau bagi kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ada kendaraan naik angin itu kan Masya Allah. Ini bukan manusia biasa. Kita ini sekarang masih mempunyai mobil itu aja pakai bensin gitu ya. Tetapi juga kalau pesawat itu pakai ya rupanya sarana yang namanya kendaraan Bapak Ibu walaupun itu pesawat gitu ya. Nah, tetapi Nabi Sulaiman ini bisa naik angin. Masya Allah. Jadi itu di atas permadani lalu kemudian beliau itu bisa menuju kemana saja yang beliau kehendaki. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lebih spektakuler lagi juga ya. Semua bangsa jin dan setan. Jadi tidak cuma hanya jin yang taat saja. Tapi ada jin-jin yang tidak taat juga. Itu ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Nonton nggih? Jadi Nabi Sulaiman dianugerah Allah bahwa semua dari kawanan jin, setan, tunduk kepada beliau. Hal ini dijelaskan Allah Bapak Ibu. Ya mari kita pirsani surat 38. Nah ini memang kebanyakan di surat 38. Ini surat Shad. Ayatipun ayat yang ke-37. Monggo bisa dipirsani. 37. Saya bacakan. Ya. Wasyayatina kullaban itu ada tempo, ada ketuknya ya. Wa akharina muqarranina fil asfad. Mau dipirsakan Pak Siandi ayat 37 dan 38 Pak. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Iya, Masya Allah. Nuwun sewu ini ya. Saya sampaikan. Jadi ayat ini juga memberitahukan bahwa penguasaan Nabi Sulaiman terhadap jin-jin itu bukan hanya kepada jin yang taat saja. Melainkan juga jin-jin yang tidak taat, yang disebut setan tadi. Semua jenis kalangan jin ya ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Jadi ada yang ahli dalam bidang bangunan. Ya. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah jin-jin yang ahli dalam bidang menyelam. Ngaten Bapak Ibu, nanti akan kita kita garis bawahi. Dan saya ingin membacakan, panjenengan buka ayat 34. Ya, 34 itu surat Saba. Ayatipun mulai ayat 13. Saya bacakan, ya. Monggo surat Saba. Surat 34 ayat 13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kudurir rasiyat. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Wah, Pak Ji. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Baik, Masya Allah. Jadi di antara setan-setan itu, itu jin yang tidak taat, Bapak Ibu. Ada yang dipekerjakan membangun bangunan-bangunan raksasa. Jadi seperti membuat mihrab-mihrab, patung-patung, kuali-kuali yang besarnya seperti gunung. Dan pekerjaan lainnya yang berat-berat, yang tidak mampu dilakukan oleh kalangan manusia. Segolongan dari setan-setan itu ada yang dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman seperti penyelam.
ya, dengan kedalaman lautan untuk mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Masya Allah. Ya, berupa mutiara-mutiara, permata-permata, dan berbagai macam permata yang tidak dijumpai kecuali kedalaman laut itu. Masya Allah. Ngoten ya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nih mari, ada prinsip ini. Ayat 21 surat Al-Anbiya. Monggo Pak Ji. Surat 21, ya. Nah, surat Al-Anbiya itu ayatipun ayat yang ke-82. Mari saya bacakan. Ya. Ayat yang ke-82. Yes, Ustaz. Ya. Wa min syayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahu hafidhin. Enggak, nih Pak Ji. Dan kami Surat tundukkan Al-Anbiya pula ayat kepada Sulaiman. 82. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Iya, ada singkatan Bapak Ibu yang dimaksud di sini. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, jadi maksud ayat ini Allah melindungi Nabi Sulaiman sehingga tidak terkena tindakan jahat setan itu. Bahkan semua setan-setan itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Dan tidak ada satupun setan yang mampu mendekati Nabi Sulaiman itu. Masya Allah. Allah memberikan penguasaan Nabi Sulaiman terhadap setan-setan itu. Sesuai dengan kehendaknya. Jika beliau mau, beliau bisa melepaskan setan itu. Atau beliau bisa memanjarakan setan itu. Masya Allah. Ini panjenengan persani lagi ada di ayat yang surat yang ke-38. Ayat yang ke-30 surat 38 ayat 38. Angkatan ya, jadi saya catat di sini. Surat 38 ayat 38 Bapak Ibu. Mari kita persani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, saya bacakan. Wa akharina muqarranina fil asfad. Monggo, ini Pak Jandi. Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Lah, jadi yang dimaksud dengan setan yang diikat dan dibelenggu adalah karena setan-setan yang membangkang, yang durhaka dan sulit diatur. Dan memang namanya setan itu ya mesti membangkang Bapak Ibu. Nah, akan tetapi karena Allah menundukkan setan-setan itu kepada Nabi Sulaiman, jadi mereka itu kepeksa kayaknya. Ya, untuk tunduk kepada Sulaiman itu. Masya Allah. Ya, jadi oleh karena itu ada yang diikat, dibelenggu. Karena gara-gara dia rupanya tidak nurut. Nah, maka mereka dihukum dengan diikat dan dibelenggu itu agar keburukan mereka ya dapat dihindari. Dan sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Jadi setan lainnya. Nah, yang ini yang lebih spektural lagi. Mari kita lanjut. Ayat surat 38 ayat 39. Hadza anta'una famnun au amsik bighairi hisab. Monggo Pak Jandi. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Iya. Jadi ngeten Bapak Ibu, ini yang lebih anu lagi ya. Mari sekarang kita pahami ini. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah Allah memberikan karunia berupa kerajaan yang lengkap dan kekuasaan yang sempurna kepada Nabi Sulaiman itu. Ya, sesuai dengan apa yang dimohonkan Nabi Sulaiman dulu. Tanpa adanya hisab Bapak Ibu. Jadi nggak pakai dihisab itu baginya besok di akhirat itu. Apa saja yang dilakukan Nabi Sulaiman itu terhadapnya, Allah selalu meridhoinya. Masya Allah. Maka putuskanlah kata Allah menurut yang kamu kehendaki, maka itu adalah yang benar. Dengan kata lain, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman terhadapnya, itu diperbolehkan oleh Allah. Nah, nonton. Jadi Nabi Sulaiman diberi keleluasaan sesuai dengan kehendaknya. Sampai segitu Bapak Ibu. Oleh karena itu di sini ada kata, putuskanlah menurut yang kamu kehendaki. Maka itu adalah yang benar.
kata Allah. Karena Nabi Sulaiman merupakan hamba Allah yang sangat dipercaya oleh Allah. Ya, Nabi Sulaiman adalah hamba Allah yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah. Calon penghuni surga tanpa hisab. Jadi di dunia Allah telah menganugerahkan kasih sayangnya yang luar biasa itu kepada Nabi Sulaiman. Maka di akhirat pun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman itu. Mari kita bersani ayat yang ke-38, surat Shad tadi. Ya, surat 38 ayat 40. Saya bacakan. Wa innahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Monggo Pak Jandi. Dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada kami dan tempat kembali yang baik. Masya Allah. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, jadi dengan dianugerah Allah menguasai mengendalikan jin-jin tersebut karena Allah yang menundukkan. Nonton Bapak Ibu. Jin-jin tersebut karena Allah yang menundukkan tanpa adanya ilmu khusus Bapak Ibu. Ini mukjizat dari Allah. Ya, sebagai juga Nabi Sulaiman bisa mengendarai angin tadi. Jadi tidak punya ilmu khusus. Ya, ini ada suatu riwayat Bapak Ibu yang diambil dari hadis Nabi. Nabi Muhammad bersabda, ngeten. Ini ada dikisahkan. Inna ifritan minal jinni tafallatal barihata liyaqta alayya sholati. Sungguh jin ifrit tadi malam, ini Nabi Muhammad cerita. Tiba-tiba ya datang menggangguku untuk memutuskan sholatku. Ngeten Bapak Ibu. Lalu aku pegang ifrit tadi. Kemudian aku bermaksud mengikat ifrit itu di salah satu tiang Masjid Nabawi. Sehingga kalian, kata Nabi, itu bisa melihatnya esok hari. Namun, kata Rasulullah, aku teringat doa saudaraku Sulaiman. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Kemudian aku pun melepaskan setan tadi, ifrit tadi. Sementara dia dalam kondisi terhina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa maksudnya ini? Maksud saya gini. Jadi hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman itu untuk menahan jin ifrit. Itu bukan karena Rasulullah orang yang sakti, bukan. Tindakan Rasulullah melepaskan jin ifrit tadi dikarenakan Rasulullah itu sadar bahwa penguasaan jin itu hanya miliknya Nabi Sulaiman. Jadi bukan dikuasakan atas diri Nabi. Oleh karena itu jika Nabi itu membiarkan jin ifrit tadi diikat di tiang masjid, maka itu berarti Nabi menguasainya. Maka kemudian Nabi pun melepaskan ifrit tadi Bapak Ibu. Ngoten maksudnya. Nah ini maksudnya adalah ya Nabi Muhammad itu rupanya sama sekali juga tidak pernah minta tolong kepada jin itu. Padahal sebenarnya kita memahami Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu sangat membutuhkan ya jin itu. Termasuk pasukan dalam perang Badar. Itu Nabi Muhammad tidak pernah minta tolong kepada jin. Perang Uhud, perang Khandaq, bahkan Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad itu, telah kehilangan kalung. Rasulullah juga tidak pernah minta bantuan kepada jin, apalagi sampai menguasainya, seperti Nabi Sulaiman. Nonton. Jadi hanya khusus Nabi Sulaiman saja, seorang Nabi yang diberi anugerah oleh Allah, beliau itu bisa menundukkan jin-jin itu. Jadi oleh karena itu, nuwun sewu dengan hormat, kalau ada orang zaman sekarang lalu kemudian bersahabat dengan jin, lalu kemudian sampai orang itu minta tolong kepada jin, nuwun sewu, ya, Bapak Ibu, mulia mana manusia dengan jin? Jelas itu mulia manusia. Tetapi kalau ada manusia minta pertolongan sama jin, nuwun sewu, walaupun mintanya itu sesuatu yang baik,
tetap itu dilarang dalam Islam. Karena memang manusia, rupanya Bapak Ibu, itu tidak bisa melihat jin itu. Sehingga bisa saja mungkin jin itu namanya makhluk seperti manusia juga, yang juga rupanya itu mendapatkan juga syariat dari Allah. Bisa saja mungkin jin itu bohong, ya, artinya menipu. Oh gitu, bisa saja terjadi kalau memang manusia itu minta tolong sama jin, walaupun niatnya itu untuk berbuat baik. Jadi dalam Islam Bapak Ibu, saya punya pendapat, nuwun sewu saya ini, ya juga berdasarkan apa yang saya pelajari, itu rupanya banyak orang-orang yang berkomplot dengan jin itu untuk minta kepada jin itu, untuk minta tolong kepada jin itu, misalnya mencuri uang, itu ya. Kemudian dia punya kepercayaan bahwa dengan pertolongan jin itu dia bisa begini. Maka naudzubillah min dzalik, itu bisa jadi rawan dalam rangka orang itu mensekutukan Allah. Jadi nanti rupanya dia berkomplot dengan jin itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi nuwun sewu, berdasarkan para ahli ilmu, itu saya baca di bukunya Imam An-Nawawi ya, di dalam Al-Majmu' Al-Fatawa itu, beliau berpendapat ngeten Bapak Ibu. Jadi sebenarnya jin itu kan tanggung jawabnya sama dengan manusia. Ngeten, menurut di kitab Majmu' Al-Fatawa itu, ijtihadnya Imam Nawawi. Okay. Jadi seperti kita juga, karena jin-jin itu ada yang beriman, ngeten, ada yang agamanya Islam. Tapi beliau berpendapat bahwa apabila ada orang misalnya berteman dengan jin, itu sah-sah saja, boleh. Ya, kemudian minta tolong kepada jin, tetapi itu perkara-perkara yang mubah. Begitu, menurut ijtihadnya Imam An-Nawawi, itu boleh menurut Imam Nawawi. Di bukunya ya Al-Majmu' Al-Fatawa itu. Jadi diperbolehkan apabila cuma hanya minta tolong perkara-perkara yang mubah saja, yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi apabila kita misalnya, nuwun sewu, permisi Bapak Ibu, kalau panjenengan misalnya punya teman jin, lalu kemudian kita minta jin, kacamata saya itu tertinggal di rumah. Padahal posisinya dia sudah ada di pesawat misalnya. Kacamata saya tertinggal jin, saya minta tolong. Agar supaya kamu untuk mengambil kacamata saya di rumah itu. Saya tunggu. Oh, ngaten. Menurut Imam An-Nawawi, perkara-perkara yang mubah, yang tidak bertentangan dengan syariat apabila kita minta tolong kepada jin, maka itu boleh menurut beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kebenarannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, itu. Kemudian sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa Nabi Sulaiman itu mendapat anugerah rupanya jin-jin itu ditundukkan oleh beliau? Ngatan Bapak Ibu. Kenapa Allah mengizinkan Nabi Sulaiman itu? Nah, pertanyaan ini dijawab. Pertama, Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi dan rasul yang memang dianugerahi mukjizat. Satu. Dan itu tidak diperoleh oleh orang lain selain nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, manusia itu kan ada pekerjaan-pekerjaan yang rupanya juga tidak bisa diatasi oleh manusia itu, Bapak Ibu. Itu tidak sedikit. Jadi misalnya, ya, perkara-perkara yang berat, yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Misalnya contoh, membangun gedung-gedung yang pencakar langit. Seandainya misalnya umpamanya manusia itu minta pertolongan kepada jin. Kemudian menyelam, ya, ke dasar laut. Itu pekerjaan yang sangat berat. Dan kiranya mungkin manusia pada waktu zaman Nabi Sulaiman itu belum ada orang itu yang mempunyai alat untuk menyelam sampai kedalaman laut. Ya, sampai sekian kilometer itu dalaman laut. Sehingga Nabi Sulaiman itu dianugerahi Allah mukjizat itu. Bapak Ibu. Jadi ini nuwun sewu itu tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Nah, oleh karena itu kalau memang ada manusia yang memang bersahabat dengan jin, ya bisa saja mungkin terjadi gitu loh. Namanya Allah menganugerahkan begitu kok. Nah, padahal itu makhluknya Allah yang juga
kena syariatnya Allah juga. Sama dengan manusia. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, jin dengan manusia itu tanggung jawabnya persis sama. Menurut Imam Nawawi. Sehingga apabila lalu dia bersahabat dengan jin, ya bisa saja, boleh saja. Asal itu adalah tidak melanggar. Kita ini manusia, minta tolong kepada manusia. Itu kalau minta tolongnya itu baik-baik. Ya kenapa tidak? Itu kan manusia, Bapak Ibu. Tetapi sekarang bedanya dengan jin karena memang jin itu adalah tidak bisa kita lihat. Dan kita memang tidak dianugerahi Allah bisa melihat jin itu. Inilah kekhawatiran kita sehingga boleh jadi nanti jin itu akan menyesatkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ini kita juga ingin menelisik Bapak Ibu mengenai masalah yang ada hubungannya dengan ayat ini. Mari kita bersani. Nah, monggo. Suratipun surat An-Naml. Surat yang ke-27. Monggo, ini Pak Jandi. Yes, Pak. Surat An-Naml, Pak Ji. Surat 27. Ayat yang ke-16. Oh, Pak Ji. Yes, ayat yang ke-16. Nah, monggo. Saya bacakan, Pak. Wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Saya teruskan. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Minal jinni wal insi wat thair fahum yuza'un. Monggo, Pak Jandi, bisa dibantu. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini mari saya ingin menelisik yang satu ini Pak. Kebanyakan ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat Sulaiman telah mewarisi Daud. Karena di situ ada kata-kata wawarisa Sulaiman. Nah ya, wawarisa Sulaimanu Dawuda. Ini kita telisik sedikit. Jadi kalimat Sulaiman telah mewarisi Daud. Di sini menurut ulama-ulama tafsir yang dimaksud mewarisi itu adalah warisan tentang ilmu, ya, tentang ilmu Bapak Ibu. Juga tentang anugerah Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman tentang kenabian. Jadi bukan warisan berupa harta. Berupa harta kekayaan, bukan. Karena menurut syariat Islam, menurut Nabi Muhammad, ya, ada di dalam hadisnya, kami, kata Nabi Muhammad, tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Apa-apa yang ditinggalkan oleh para nabi itu sedekah Bapak Ibu, bukan warisan. Bukan harta warisan. Maka ketika Nabi Muhammad wafat, tidak ada pembagian harta untuk Fatimah, putrinya. Dan juga untuk para istri-istri Nabi. Pendapat ini dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Bahwa para Nabi itu tidak mewariskan harta, Bapak Ibu. Selain itu, putra Nabi Daud itu banyak. Kalau kita lihat di sini. Jadi tidak cuma hanya Nabi Sulaiman saja. Bukan hanya Nabi Sulaiman saja. Jika kita berbicara tentang harta warisan,
tentu bukan hanya Nabi Sulaiman yang mewarisi harta dari Nabi Daud, itu ayahnya. Lagi pula apa faedahnya Allah menyebutkan warisan harta untuk dijadikan sebagai keistimewaan Nabi Sulaiman? Karena hal tersebut adalah sesuatu yang telah dimaklumi. Bahkan anak keturunan orang tua yang beriman itu sudah tentu mendapat harta warisan. Di samping itu pada ayat ini, Nabi Sulaiman juga menisbatkan, maksudnya menghubungkan, ya segala macam kelebihan nikmat itu selalu disandarkan kepada Allah. Nah, wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Maksudnya, kami diberi segala sesuatu, sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nonton Bapak Ibu. Jadi, para nabi itu tidak mewarisi harta. Karena harta yang ditinggalkan oleh ayahnya, ayah atau ibunya itu adalah bukan warisan, tetapi itu adalah sedekah. Beda nggih dengan manusia biasa, Bapak Ibu. Kalau manusia biasa itu adalah ada harta waris. Tapi kalau Nabi itu tidak mewarisi harta, tetapi harta yang ditinggalkan oleh ayah ibunya itu adalah merupakan sedekah. Begitu menurut ajaran Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ya kita telisik lagi. Saya ingin menelisik juga tentang surat An-Naml, Pak Ji, surat 27. Ayat 18, Pak Ji. Monggo, bisa kita telisik. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Saya bacakan lagi, Pak Ji. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Enggak, Pak Jandi, ada dua ayat yang agak panjang, Pak. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Alhamdulillah. Dimuliakan Allah. Ya, ayat ini memberitahukan merupakan bagian yang dapatkan anugerahkan Allah ya kepada Nabi Sulaiman. Salah satu di antaranya adalah Allah menganugerahkan suara-suara binatang, bahasa-bahasa binatang, salah satu di antaranya semut ini, rupanya bisa dipahami oleh Nabi Sulaiman itu. Panjenengan pirsani, kemudian Ratu Semut tersebut itu mengingatkan pasukannya dengan ungkapan gaya bahasa yang sangat indah, di mana sebagian ulama membahas dari sudut pandang ilmu usul fikih, Bapak Ibu, tentang kata qolat namlatun. Ya, di situ ucapan Ratu Semut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini ada kata namla, namla, namel sama namlah.
Jadi kata namlah itu ratu. Karena di situ ada tak marbutonya. Ya, dengan menggunakan harfun nida. Masya Allah. Ini ulama usul fikih. Maksudnya harfun nida itu kata panggilan. Ya ayyuha. Oh, Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata wahai. Nah, kemudian diteruskan kata namlu. Namlu itu adalah punya petunjuk umum menurut ulama usul fikih. Jadi bukan namlah, bukan tak marbuto, tapi ada namlu dalam arti umum. Artinya semua yang berjenis semut. Nah, di situ ada kata qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Nah, kata Bapak Ibu. Dari perkataan semut ini, Masya Allah, Nabi Sulaiman lalu kemudian mesem, itu tersenyum, mendengar suara ratu semut itu. Lah, ulama-ulama tafsir, Bapak Ibu menafsirkan, ya ini ada dua keadaan, dua hal. Kenapa Nabi Sulaiman itu tersenyum? Yang pertama, bahwa Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah karena diberi kemampuan untuk fokus, bisa memahami dan mendengar perkataan seekor semut. Itu diantaranya banyak semut-semut yang lain. Tetapi Nabi Sulaiman rupanya fokus bisa mendengar. Ada seorang atau seekor semut, itu maksudnya begitu. Sehingga Bapak Ibu Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi Sulaiman itu rupanya merasa heran dengan sikap dan perkataan ratu semut tersebut. Ternyata semut-semut itu mengetahui kedatangan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Ngoten Bapak Ibu yang dimaksud. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini yang bisa kita ambil intisarinya, ya, bahwa kita ini hendaknya jadi hamba-hamba Allah juga yang dicontohkan oleh semut itu. Walaupun nuwun sewu, itu ada ratu semut, tetapi semut itu juga termasuk salah satu di antaranya mempunyai husnudon, ya, dugaan kekhawatiran bahaya. Di mana Nabi Sulaiman dan pasukannya itu tidak menyadari keberadaan mereka, semut-semut itu. Sehingga jika ada di antara semut itu yang terinjak-injak, begitu, itu kekhawatiran ratu semut. Nah, oleh karena itu kita ambil sekarang, bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, ya hendaknya lah kita Bapak Ibu juga menyampaikan perhatian itu, ya, kepada sesama hamba Allah, ya, terhadap keamanan sesuatu atau keamanan keadaan sesuatu. Kita disuruh untuk mencontoh, ya, perilaku semut itu. Jadi walaupun semut itu adalah binatang yang mungkin itu lepas dari perhatian kita, lepas dari pandangan kita, akan tetapi Bapak Ibu adalah merupakan makhluknya Allah. Dan kita juga disuruh mencontoh walaupun semut. Nah, itu makhluknya Allah yang baik gitu. Nah, kita disuruh mencontoh perilaku itu. Demikian pula kita juga disuruh mencontoh perilaku lebah. Nah, kan ngeten. Lebah itu apabila mencari makan, walaupun lebah-lebah itu kakinya hinggap ada di bunga-bunga, akan tetapi rupanya bunga-bunga itu tidak sampai terusak, ya, dengan perilaku lebah itu, walaupun kakinya hinggap ada di benang-benang sari itu. Itu juga kan bagian daripada mata pelajaran bagi kita. Dan ratu semut ini Bapak Ibu, rupanya dia mementingkan kepentingan umum agar supaya kepentingan umum itu bisa dimaslahat, ya, walaupun itu adalah akan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Subhanallah. Mudah-mudahan itu bisa kita ambil tauladan bagi kita. Makhluknya Allah ini. Ya Allah. Okay? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini hal-hal yang bisa saya sampaikan sebenarnya. Dan masih banyak lagi. Insya Allah saya juga ingin melanjutkan nanti kisah Sulaiman ini tentang burung hudhud yang nanti akan mengirim surat kepada penguasa Ratu Saba ini, yang jaraknya jauhnya dari Palestina itu diperkirakan 2.500 kilo. Dan nanti insya Allah akan saya sampaikan ada di pertemuan yang akan datang insya Allah
mengenai masalah sejauh mana ya Nabi Sulaiman terhadap Ratu Saba ini. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan. Nah, salah satu di antaranya pelajaran di balik rahasia nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman, termasuk di antaranya yang bisa saya sebutkan hari ini dan nanti akan saya lanjutkan ya, yaitu pada season berikutnya insya Allah mengenai masalah politik Sulaiman ya terhadap penguasa Ratu Saba. Wallahu a'lam bishawab.